Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Pace Matematika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang turunan dari inverse. Ini maksudnya inverse ya. Inverse sin x, inverse cos x, dan inverse dari tan x. Tanda pangkat min 1 ini bukan 1 per sin x ya. Beda ya. Nah, jadi ada beberapa orang yang menuliskan inverse sin itu seperti ini. Inverse sin x sama dengan arch sin x. Nah, arch di sini mengartikan inverse dari sin x. Begitu juga dengan cos. Arch cos, inverse cos. Begitu pula dengan tan. Jadi arch tan itu adalah tan x gitu ya. Inverse tan x arch tan. Oke. Langsung saja kita bahas yang pertama. Inverse turunan dari inverse sin x. Yang pertama, kita akan misalkan y sama dengan sin inverse sin x. Nah, kemudian kita tambahkan sin di kedua sisinya, sehingga sin y itu akan sama dengan sin inverse x. Nah, sin harus sedikit catatan nih. Nah, jika sin inverse x, maka hasilnya adalah x. Gitu ya. Sin inverse dari x sama dengan x, sehingga di sini kita dapat tulis sin y sama dengan x. Nah, selanjutnya kita menggunakan turunan implisit, yaitu turunan dengan menurunkan kedua buah ruas. Ruas kiri diturunkan, ruas kanan juga diturunkan, sehingga diperoleh d per dx sin y sama dengan d per dx x. Ini artinya turunan dari sin y terhadap x dan turunan x terhadap x. Nah, di sini tidak mempunyai turunan terhadap y, sedangkan di sini sin y bukan sin x. Nah, sehingga kita perlu menambahkan sesuatu seperti ini. D sin y per dy. Ini artinya turunan sin y terhadap y. Nah, karena kita menambahkan dy di bawah, maka di atas juga kita harus menambahkan dy. Jadi jika ini sama ini dicoret, itu nggak ada. Gitu ya. Jadi sama saja tidak merubah sesuatu, ya. Oke, jadi d sin y dy sama dengan dy per dx sama dengan d dx x. Oke. Selanjutnya turunan sin y apa? Ya, cos y. Nah, dy per dx ini itu yang kita cari. Kita anggap y aksen. Turunan x tentu saja 1. Oke. Di sini paham ya? Sehingga kita bikin y aksen sama dengan 1 per cos y. Nah, kita di sini karena soalnya minta dalam bentuk x, maka y ini kita harus ubah pula dalam bentuk x. Tapi bagaimana caranya? Tenang, Pace Matematika kasih solusi. Nah, caranya itu kita dapat menggunakan identitas trigonometri, yaitu sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Nah, sehingga cos kuadrat theta sama dengan 1 min sin kuadrat theta. Jadi cos theta sama dengan akar 1 dikurang sin kuadrat theta. Nah, jadi cos theta ini ya, cos y kita ganti sudutnya dengan y, tidak masalah itu. Jadi y aksen sama dengan 1 dibagi akar 1 dikurang sin y kuadrat theta. Loh, ini kan masih ada y. Nah, coba lihat sebelumnya. Sin y sama dengan x. Ya tidak? Iyalah. Nah, sehingga y aksen itu akan sama dengan 1 dibagi akar 1 dikurang x kuadrat. Ini dia jawabannya. Jadi turunan dari inverse sin adalah 1 dibagi 1 dibagi akar 1 dikurang x kuadrat. Oke? Screenshot dulu, screenshot. Oke. Selanjutnya turunan dari inverse cos x. Nah, oke. Pertama kita misalkan dia sama dengan cos inverse x. Nah, oh iya. Teman-teman silakan coba dulu turunkan sendiri. Setelah itu lihat video kalau misalnya masih bingung, ya. Oke, saya anggap kalian sudah mencobanya. Kita lakukan hal yang sama seperti sin dengan cos y sama dengan cos inverse x. Catatan juga sama seperti sin, cos inverse x sama dengan x.
Sehingga cos Y sama dengan X. Kita menggunakan turunan implisit lagi, sehingga turunan cos Y terhadap X sama dengan turunan X terhadap X. Nah, kita harus menambahkan dy di sini, sehingga turunan cos Y terhadap Y dikali dy dx sama dengan dx turunan X terhadap X, gitu ya. Turunan cos apa? Ya, min sin Y. dy dx ini yang kita cari, aksen sama dengan 1. Oke, kita ke sebelah. Sehingga Y aksen sama dengan min 1 per sin Y. Sama seperti sin sebelumnya, inverse sin, kita harus ubah Y ini ke bentuk X dengan cara yang sama, menggunakan identitas trigonometri sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Sehingga sin kuadrat theta sama dengan 1 minus cos kuadrat theta. Sehingga sin theta sama dengan akar 1 dikurang cos kuadrat theta. Sini sin theta, sini sin Y. Oke, kita ubah sudutnya terus kita masukkan, sehingga Y aksen sama dengan min 1 dibagi akar 1 dikurang cos Y kuadrat. Nah, lihat di sebelumnya. Di sini cos Y sama dengan X. Nah, sehingga kita bisa ubah cos Y sama dengan X menjadi Y aksen sama dengan minus 1 dibagi akar 1 dikurang X kuadrat. Sehingga inilah jawabannya. Turunan dari inverse cos adalah minus 1 dibagi akar 1 dikurang X kuadrat. Mudah kan? Haha. Oke, selanjutnya turunan dari inverse tan X. Oke, teman-teman silakan coba dulu, kerjakan sendiri baru nonton videonya ya, biar makin paham itu maksudnya. Oke, lanjut. Sama seperti cara sebelumnya, mirip-mirip lah kurang lebih. Y sama dengan tan inverse X. Kita buat tan Y sama dengan tan inverse X. Sama pula sifatnya, tan inverse X sama dengan X. Sehingga tan Y sama dengan X. Kita menggunakan turunan implisit, yaitu menurunkan kedua buah ruas menjadi turunan tan Y terhadap X sama dengan turunan X terhadap X. Oke. Sama seperti sebelumnya, nggak ada dy di bawah karena sini variabel Y, maka kita harus menambahkan, sehingga turunan tan Y terhadap Y dikali dy dx sama dengan turunan X terhadap X. Sehingga turunan tan Y, ya tentu saja sekan Y kuadrat dikali Y aksen sama dengan 1. Ini ya, turunan X itu 1 ya. Oke, kita lanjut. Jadi Y aksen sama dengan 1 dibagi sekan Y kuadrat. Nah, gimana nih cara ubahnya? Kita punya identitas trigonometri lagi, yaitu dimana sekan theta kuadrat, sekan kuadrat theta itu sama dengan 1 ditambah tan kuadrat theta. Sehingga kita dapat ubah sekan Y kuadrat ini menjadi Y aksen sama dengan 1 dibagi 1 ditambah tan kuadrat Y. Lihat lagi sebelumnya, sama mirip persis caranya. Tan Y sama dengan X. Oke. Sehingga kita peroleh Y aksen sama dengan 1 dibagi 1 per Y aksen sama dengan 1 per 1 ditambah X kuadrat. Inilah dia jawabannya. Oke. Jadi turunan dari inverse tan adalah 1 dibagi 1 ditambah X kuadrat. Oke. Gini ya. Mudah kan? Oke, mungkin sampai sini dulu. Oh iya, buat teman-teman yang punya soal yang mungkin dianggap susah, boleh kirim. Nanti saya kasih IG saya di deskripsi. Kalau bisa lewat kolom komentar juga, biar nanti kita bahas untuk video selanjutnya. Oke. Semoga mungkin itu saja. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.